Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Kita sama-sama kembali mau memuji Dia, meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang patut kita puji dan kita tinggikan. Kita mau sembah Dia, kita mau katakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, dan yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Dialah Allah kita. Haleluya. Sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab
Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dengan penuh ucapan syukur terima kasih kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan anugerah kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh menghampiri tahta-Mu, layakan kami oleh darah-Mu Tuhan, untuk kami menyembah, memuji, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Dan biar roh-Mu Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu, mengurapi kami semua umat-Mu Tuhan, untuk kami masuk hadirat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah ucapan syukur dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia ada dari kekalan kepada kekalan. Oleh sebab itu rencananya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Kita mau katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Nah, undang kita sama-sama bangkit berdiri semuanya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Raja segala raja, kekuatanku merisai
dialah Allah yang hidup. Bila kita mau katakan, kita mau mengerti rencananya dalam kehidupan kita. Kadang-kala dalam kehidupan kita tidak mengerti jalan-jalannya. Tetapi satu hal yang kita percaya, Dia Allah yang selalu mempedulikan hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau katakan, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap
Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih dapat bernafas, kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena rahmat kemurahan Allah yang besar dalam hidup kami. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu selain kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami membuka hati kami, telinga kami. Biarlah Roh Kudus Engkau mengisi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh kuat di dalam Engkau karena firman Allah yang menopang kami. Berbicaralah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Keluarga yang dikasih Tuhan, yang di rumah masing-masing bersama dengan keluarga yang ada, kita bersyukur kita ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai yang ke-10. Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara boleh menyimak. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Puji Tuhan. Warga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, perumpamaan tentang dirham yang hilang, di mana ada sejarahnya saudaraku. Menurut tradisi orang Yahudi, tanda pengikat perempuan Yahudi dalam pernikahannya adalah 10 keping dirham, di mana 10 keping dirham yang berlubang dan disatukan sebagai pengikat dan kemudian dipakaikan oleh seorang wanita yang sudah tunangan atau sudah menikah. Jadi konteks perumpamaan yang tadi kita sudah baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10, perempuan ini dia mencari satu dirham yang hilang, karena satu dirham itu sangat bervalue, sangat bernilai, dan betul-betul sangat dibutuhkan oleh perempuan ini. Dirham merupakan salah satu boleh saya katakan satuan mata uang atau uang logam yang ada di beberapa negara Arab. Bahasa Yunani dari dirham adalah darkma adalah mata uang emas dari Persia seberat kurang lebih 8 gram dan nilainya sama dengan 1 dinar. Jadi saudaraku, ini sangat berharga sekali bagi perempuan dalam kisah Injil Lukas ini, saudara. Mengapa wanita ini, perempuan ini mencari 1 dirham yang hilang, padahal masih ada 9 dirham yang ada? Bahkan di firman Tuhan katakan dia harus menyalakan pelita dan menyapu rumahnya serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Kalau ia sudah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat, bisa ambil apa yang menyebabkan perempuan ini sangat membutuhkan 1 dirham yang hilang. Karena 1 dirham sangat berharga bagi perempuan ini sebagai pengikat, di mana seorang wanita yang sudah tunangan
atau sudah menikah akan dipakaikan. Sebab itu perempuan ini dia harus mencari dan menemukan dirham yang hilang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya membawa tema yang berjudul Adakah yang terhilang dalam hidupmu? Kalau perempuan ini dia boleh mencari dirham yang hilang, dia harus menemukan dirham ini untuk sebagai pengikat. Saudaraku yang kasih Tuhan, begitu pula dalam hidup saudara dan saya, kita sangat bervalue, kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan sampai kasih anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara dan saya kita anggap sepi. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, bila perenungan ini dapat kita renungkan, apakah ada sesuatu yang hilang dalam hidup saudara dan saya? Adakah sesuatu yang hilang dalam keluarga saya, dalam pelayanan saya dan saudara, dalam pekerjaan kita? Saudaraku, ada banyak contoh yang saya mau ambil di sini dari kitab Perjanjian Lama, contoh di mana tokoh atau seseorang atau masyarakat di mana mereka kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup mereka. Kita buka sama-sama dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ke-10 saya akan bacakan. Bapak Ibu sudah boleh menyimak. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudaraku, peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan telah memilih dan mengutus hambanya yaitu Musa untuk membawa mereka keluar dari orang-orang Mesir, dari penderitaan, dari penindasan. Saudaraku, dalam bahasa Inggris, keluar ini adalah Exodus, dan dalam bahasa Yunani itu Exodus, yang berarti pergi keluar. Adalah suatu kejadian penting dalam sejarah bagi bangsa Israel, di mana mereka menjadi bebas dari perbudakan selama 400 tahun di tanah Mesir. Jadi begitu lama dan begitu keras penindasan, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Namun bangsa Israel sekalipun banyak hal yang begitu berat, mereka terjamin soal makan dan minuman. Sebab itu Tuhan memilih Musa untuk menghadapi Firaun dan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Namun apa, saudaraku, yang terjadi ketika Musa mengeluarkan bersama-sama orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, menuju tujuan yang indah yang Tuhan sudah siapkan. Namun orang-orang Israel keras tengkuk dan mereka tidak memahami kehendak Tuhan. Mereka banyak pengeluhan. Mereka katakan lebih baik di Mesir. Di Mesir itu banyak hal yang mereka tidak bisa lupakan. Dalam kita buka sama-sama dalam Bilangan, dalam kitab Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Jadi ketika Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir,
Mereka katakan, Musa, di padang gurun kami tidak dapat suplai makanan yang enak seperti di Mesir. Kalau di Mesir mereka bisa makan ikan tanpa bayar. Mereka bisa makan mentimun, bisa makan semangka, bahkan bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Sedangkan di padang pasir apa yang kita bisa dapatkan? Tidak ada supermarket di sana. Tidak ada kedai makanan. Banyak hal, saudaraku, yang mereka keluhkan. Musa dengan hati yang lembut, dia datang kepada Tuhan dan dia menyerukan Tuhan, mari berfirman. Dan Tuhan tidak lama, langsung Tuhan berfirman. Tuhan akan mensuplai, mengirim makanan, sampai makanan yang terkecil pun rasanya manis seperti ketumbar, yaitu mana. Semua burung puyuh pun disiapkan. Apa yang tidak disiapkan oleh Tuhan? Tiang awan, tiang api itu menyertai mereka. Namun mereka, dari ayat yang ke-6 katakan, tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengeluh. Mereka tidak hidup nyaman. Kalau di Mesir mereka kerja keras, mereka mengalami penindasan, namun mereka tersuplai makanan. Mereka tidak bisa memahami apa yang menjadi rancangan rencana Tuhan. Dan Musa katakan kepada bangsa Israel, engkau harus mengikuti rancangan rencana Tuhan. Namun kedegilan hati mereka yang meliputi pikiran mereka, dan mereka tidak bisa menerima kemurahan Tuhan. Kalau kita boleh melihat dari kisah ini, perjalanan bangsa Israel, step by step Tuhan tidak pernah tinggalkan. Penyediaan makanan Tuhan supply. Namun bangsa Israel mau melihat ke belakang. Betapa keindahan yang rasa nyaman enak di Mesir. Namun mereka lupa bagi bangsa Israel. Mereka lupa, mereka tidak lagi melihat diri. Sebab banyak hal yang terhilang dalam hidup mereka. Yang saya catat, yang pertama, mereka kehilangan momen di mana mereka tidak bisa bersyukur. Mereka mengeluh kepada Musa. Mereka tidak lagi merasakan tuntunan Tuhan. Yang mereka persalahkan adalah Musa. Mengapa Musa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Kami harus buat kemah. Ketika Tuhan katakan, go, pergi lagi. Mereka harus tutup kemah lagi. Mereka berjalan dan mereka harus buat kemah lagi. Mereka sudah kehilangan rasa tidak bersyukur dan pengeluhan yang begitu banyak. Apalagi saudaraku, mereka yang sudah mengalami kehilangan momen-momen yang tidak bersyukur. Yang kedua, mereka tidak memahami rancangan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Yang mereka ingat adalah soal perut, soal makanan dan minuman. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kehidupan bangsa Israel. Mereka sudah kehilangan banyak hal, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Mereka tidak lagi mengingat, mereka anggap sepi. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari kisah ini, kita boleh bercermin, Tuhan, jangan sampai kami kehilangan momen yang selalu mengeluh, bahkan tidak bersyukur. Kita boleh melihat ada rancangan-rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Pada pagi hari ini juga, Tuhan sedang kerjakan rancangan-rencana yang besar bagi saudara dan saya. Bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang menyaksikan, yang sedang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Sebab Tuhan sedang menyelidiki dan Tuhan sedang mendampingi setiap keluarga yang ada. Dari kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga, kita lihat kitab Keluaran pasal 16 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging
dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ini adalah perkataan orang-orang Israel yang tidak melihat rancangan rencana Tuhan yang besar. Mereka sudah kehilangan momen, saya mau katakan kehilangan rasa bersyukur. Mereka tidak peka lagi apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi Musa dan bagi orang-orang Israel. Sampai mereka katakan, kami tidak lagi menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sedangkan mereka punya pemahaman, Musa mau membawa bangsa Israel untuk mati kelaparan di padang gurun. Lalu Tuhan berfirman, ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita belajar ketika bangsa Israel ditindas di tanah Mesir, mereka hidup nyaman, namun kehidupan mereka masih terkungkung dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Contoh yang pertama, bangsa Israel telah kehilangan momen untuk tidak bersyukur, bahkan banyak pengeluhan. Contoh yang kedua, kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sampai di sini saudaraku, kisah di mana contoh yang kedua, Lazarus dibangkitkan. Yesus mengenal keluarga ini, keluarga Maria, Marta dan Lazarus, keluarga yang mengasihi Yesus. Ketika Yesus mampir dalam perjalanan bersama murid-muridnya, dalam pelayanannya, mereka mampir ke sebuah kampung yang namanya Betania. Banyak servis atau pelayanan yang diberikan oleh Maria, Marta, Lazarus kepada Yesus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Dari kisah ini, Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus sakit. Dan Tuhan dalam hal ini sengaja menunda 2 hari agar kemuliaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan keluarga Lazarus, Maria dan Marta. Saudaraku, namun ketika didengar Lazarus sakit, Tuhan Yesus sengaja, dan dari ayat yang berikutnya, saya akan baca di ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya.
Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-teman, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ayat yang ke-17, "Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur." Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Yang kita mau garis bawahi dari ayat yang ke-21, kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Ayat yang ke-29, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sampai di situ dulu, saudara. Dimana kalau kita mulai melihat kisah ini, kisah 3 bersaudara ini yang mengasihi Yesus, saudaranya yang bernama Lazarus meninggal karena sakit. Tuhan Yesus sangat mengerti. Sampai Tuhan Yesus katakan, "Engkau harus percaya." Dan Marta pun percaya. Respon Maria pun percaya. Namun apa, saudaraku, yang didapatinya dari Marta dan Maria? Mereka katakan, "Coba Engkau ada pada waktu itu sehingga saudara kami Lazarus tidak akan mati." Boleh saya mau katakan, Maria dan Marta mereka pupus harap. Mereka sudah kehilangan harapan pada waktu itu. Tanpa disadari, Maria Marta ada hal yang harusnya tidak harus kehilangan harapan. Sebab dia mengenal Yesus, tapi realitanya Maria dan Marta, mereka sudah kehilangan harapan. Dari ayat yang ke-32 tadi, saudaraku, Maria pun berkata hal yang sama seperti Marta. Dari ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Ini ayat terpendek, saudaraku. Dan saya mau baca lagi ayat yang ke-40. Jawab Yesus. Saya lanjut ayat yang 36. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia telah memelekan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masjulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu, Marta." Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Saudaraku, pada waktu itu beda di era zaman sekarang.
Kalau orang yang meninggal, yang mati akan disuntik formalin sehingga jenazahnya tetap kuat. Namun di masa di Betania pada waktu itu tidak ada obat-obatan atau pengawet untuk Lazarus. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan ketika Tuhan berfirman, ada kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus katakan, angkat batu itu. Engkau harus percaya dari perkataan Yesus ini, saudaraku. Ayat yang ke-40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku, kita boleh lihat kisah ini. Tuhan mau mendidik Maria, Marta, orang yang ada sekeliling belajar percaya. Jangan sampai engkau kehilangan. Ada hal-hal yang kehilangan, yaitu tidak punya iman. Tadinya memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, tapi ketika realitanya ada banyak ujian, tantangan, pencobaan, imannya sudah mulai menipis. Kadar imannya sudah mulai ciut. Bahkan hal yang kehilangan lagi dari diri mereka. Maria dan Marta, mereka sudah kehilangan harapan. Mereka katakan, Tuhan, coba engkau ada di sini, saudara kami Lazarus tidak mati. Namun ketika Yesus hadir saat itu, Tuhan Yesus katakan, angkat batu itu. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar. Mungkin sudah berbau busuk, tapi ketika firman Allah yang keluar dari mulut Yesus, segala yang berbau busuk bisa diubahkan dengan kuasa Allah. Dengan mujizat Tuhan, Lazarus keluar. Dan firman Tuhan katakan, ia keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Dan Tuhan Yesus perintahkan, bukalah kain-kain itu, biarkan ia pergi. Pergi untuk apa, saudara? Menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan. Dulu hidupku yang tidak berkenan, sekarang berkenan. Aku mati telah dibangkitkan oleh kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini, perenungan kita, jangan sampai banyak hal anugerah yang Tuhan berikan itu hilang dalam hidup saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-28. Kita buka sama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah saudaraku ini kasih Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Bahwa apa yang rancangan yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Jangan sampai kehilangan, ada hal yang hilang dalam hidup saudara, itu betul-betul hilang, pupus semuanya. Mari kita mau melihat, kita bercermin dalam hidup saudara dan saya. Tuhan, ada hal-hal apa yang terhilang dalam hidup saya? Ada hal-hal apa yang terhilang dalam keluarga saya? Dalam pekerjaan saya? Dalam pekerjaan saudara? Dalam pelayanan? Ada hal-hal apa yang terhilang? Pagi hari ini Tuhan sedang bertanya dalam hidup saudara. Cepat
Datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, kembalikan roh-Mu itu dalam hidup kami. Kembalikan sukacitamu. Mungkin ada rumah tangga yang sedang mengalami kecekcokan, tidak ada lagi damai sejahtera. Mungkin ada bagi Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tantangan pergumulan hidup yang terlalu berat. Datang pada Yesus. Jangan sampai harapan itu hilang. Sebab di dalam Yesus Tuhan berikan rancangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayat yang terakhir, Matius 7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Biar kita mau menyelidik hati saudara dan saya. Tuhan, selidiki aku Tuhan. Aku mau lihat hidupku. Mungkin ada hal yang kurang. Mungkin ada hal-hal yang hilang dalam hidupku. Seperti perempuan yang tadi dalam Injil Lukas. Dia harus mencari, berupaya memiliki daya juang yang tinggi. Mencari dirham yang hilang. Ketika ditemukan, dia akan memanggil saudara-saudara dan tetangga-tetangganya. Dia akan bersuka cita. Karena dirham yang hilang itu sangat bervalue, sangat bernilai. Saudara dan saya pagi hari ini sangat bernilai di mata Tuhan. Apapun latar belakang saudara, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati saudara. Puji Tuhan, Tuhan sedang menilik hidup saudara pagi hari ini. Kiranya firman Allah terus menopang, membawa saudara dan saya tetap kuat, tetap melihat bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita memperkatakan, selidiki aku ya Tuhan. Aku mau melihat hatiku, ada hal-hal yang mungkin kurang dalam hatiku, dalam hidupku. Aku mau tetap tinggal di dalam Engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Setiap keluarga pada pagi hari ini, saya tidak tahu masalah saudara, tantangan berat apapun, pergumulan saudara dan saya, tapi Tuhan yang melihat hati saudara. Dia akan menolong saudara. Mungkin ada hal-hal yang terhilang, minta Tuhan kembalikan itu dalam hidup kami, dan kami mau berubah. Kami mau mengikut Engkau lebih sungguh lagi. Amin. Haleluya. Tersembunyi bagimu, tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Saya serahkan kepada Gembala Sidang untuk meminta Lydia Elin untuk tutup dalam doa berkat. Telah kulihat, tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya. Kau dapat
Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan sepanjang ibadah pagi hari ini, dari awal hingga akhir. Puji-pujian yang kami telah naikkan bersama, kiranya boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Teristimewa kami telah mendengar firman-Mu. Tuhan, mari tanamkan dan ukirkan dalam segala hati kami, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan kami boleh menerima berkat lewat firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami. Tuhan, apa yang hilang dari hidup kami, sehingga kami tidak ada kesukaan, tidak ada perdamaian, tidak ada kekompakan di dalam segala sesuatu. Tuhan, mari saat ini Engkau menyelidiki hati kami. Engkau tahu Tuhan keberadaan kami. Tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan Engkau, Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Jamahlah kami Bapa, jamahlah kami Bapa, agar supaya dikembalikan Roh-Mu yang kudus, boleh mendatangkan kekuatan, mendatangkan kesukacita, damai sejahtera, keselamatan yang datang dari Engkau, Tuhan. Jangan sampai Engkau tinggalkan kami, jangan sampai Engkau mengambil roh kami, Tuhan. Biar kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami akan terhilang untuk selama-lamanya. Tetapi kami mau berusaha, mau datang ke hadapan Engkau, mohon kemurahan dan pertolongan-Mu yang ajaib Bapa, agar hidup kami senantiasa boleh dipenuhi, dilengkapi dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami boleh tetap kuat menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Terima kasih buat firman-Mu, pakai hamba-Mu yang telah melayani kami dengan firman lebih dari hari-hari yang lalu. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau. Tuhan, jamahlah kami. Tuhan, tuntunlah kepada jalan kebenaran-Mu, supaya kami tetap beriman, percaya bahwa Engkau berkuasa mengadakan segala sesuatu. Yang mustahil kepada manusia tidak mustahil kepada Engkau. Sebab itu kami menyerah, Tuhan. Engkau lah yang akan memperdulikan dan menolong kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong Tuhan berkati sidang jemaat yang telah berbakti bersama-sama di rumah kami masing-masing Bapa. Mari berkati, Engkau tahu keperluan kerinduan kami. Kami hanya menyerah. Jaga, lindungi, jauhkan dari segala hal yang tidak diingini. Limuti kami dengan kepang sayap-Mu, supaya kami terhindar dari segala perkara Bapa, supaya hidup kami boleh tetap melekat dengan Engkau. Maka kami boleh merasakan Tuhan, surasana surga ada di dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami, dalam hidup pribadi kami, sehingga hidup kami senantiasa boleh mengeluarkan kesaksian yang begitu Tuhan heran, harum bau Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang selalu berkorban, yang tangan-tangan yang selalu mengembalikan milik-Mu. Berkat yang sama boleh tumpah ruahkan atas hidup kami masing-masing. Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan selama-lamanya. Berkati mata pencarian usaha, apa saja yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, berikan hikmat akal budi, bukakan segala rahasia pengetahuan. Jaga, lindungi. Terima kasih. Jikalau ada yang saudara kami yang sakit, Engkau jamah Tuhan, pulihkan kembali Tuhan. Kedua yang cinta akan pekerjaan-Mu, bertanggung jawab, jamahlah hidup mereka. Berkati, berikan kekuatan Tuhan, setiap tetap harap, percaya kepada Tuhan bahwa tidak mustahil bagi Engkau Bapa. Engkau dapat berbuat segala sesuatu menurut kehendak dan kemauan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tutup bungkus panjang hari ini dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, simpan di dalam kemurahan-Mu. Dan sekarang saudara-saudara,
Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.